Ustadz, surga dan neraka itu hak Allah. Manusia yang taat beribadah belum tentu masuk surga. Dan manusia yang rajin berbuat maksiat belum tentu masuk neraka. Apakah ini benar? Salah total. Karena yang seperti ini bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis. Bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis. Bahasa Al-Quran tidak seperti ini. Bahasa Allah di dalam Al-Quran tidak seperti ini. Makanya kalimatnya itu bertabrakan dengan Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam ayat yang sangat banyak, barang siapa yang beriman dan beramal soleh, Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Illal ladina amanu wa amilu salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Barang siapa yang, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, untuk mereka ganjaran yang tidak terputus, yaitu surga, kenikmatannya tidak terputus. Innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilu salihati jannat. Allah akan memasukkan orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga. Ini bahasa kalimat Al-Quran, redaksi Al-Quran, ya atau tidak? Maka orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan masukkan mereka ke surga. Kalau tidak, Allah yang berjanji. Allah menjanjikan yang hidup di dunia beriman dan beramal saleh, Allah akan masukkan surga. Manusia yang taat beribadah belum tentu masuk surga. Coba lihat. Allah mengatakan, menjanjikan orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan masukkan surga. Sebagaimana Allah mengancam orang yang berbuat maksiat masuk neraka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha. Orang yang berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya, melampaui batas, maka Allah akan masukkan mereka neraka. Kalimat yang ada, coba lihat. Begitu pula pelaku maksiat belum tentu masuk neraka. Kalimat yang berbeda. Maka ajakan ana adalah selaraskan bahasa kita, redaksinya dengan Al-Quran. Selaraskan bahasa kita, redaksinya dengan Al-Quranul Karim. Kalimat-kalimat seperti ini membuat manusia akhirnya malas beribadah karena belum tentu masuk surga, dan berani berbuat maksiat karena belum tentu masuk neraka. Sehingga janji dan ancaman Allah tak ada di dalam kalimat ini. Dan dikembalikanlah kepada pilihan manusia. Kalau dikembalikan kepada pilihan manusia, akhirnya nafsu manusia, hawa nafsu manusia lebih dekat kepada, lebih mengajak kepada maksiat daripada kepada taat. Maka redaksinya batil. Sesuaikan redaksi dengan redaksi yang ada di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quranul Karim, dalam sunnah Nabi SAW. Man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepada aku akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang berbuat maksiatku, dialah orang yang enggan, tak mau masuk surga. Ini dari Nabi kita tercinta. Ini redaksi nabawiyah, ini redaksi Nabi, ini redaksi sunniyah, ini redaksi yang sesuai dengan sunnah. Dan ini yang harus kita sebarkan. Naam. Ada bahasan yang seperti ini, namun bukan begini cara menyebarkannya. Bukan begini cara menyebarkannya, dan tidak disebarkan dalam bentuk khalayak umum seperti itu. Sekiranya seseorang berdosa, taubat kepada Allah. Allah Maha penerima taubat. Dan semua dosa di sisi Allah tidak ada yang bisa tidak ada yang tidak bisa diampuni. Yang berbuat maksiat kepada Allah, sampaikan kepada dia seperti itu. Namun redaksi umum seperti ini akhirnya akan mengajak manusia malas ibadah dan mengajak manusia tak takut maksiat. Kalau saya rajin ibadah belum tentu masuk surga, kalau saya rajin maksiat belum tentu masuk neraka. Ya maksiat aja lah, mudah-mudahan surga. Itu hasilnya tuh. Itu hasilnya. Wallahu a'lam. Hati-hati dengan redaksi yang salah.
Kalau di dalamnya, kalau di detail yang bahasan ada, kalau diterangkan benar maknanya diberikan kepada makna yang benar, bisa masuk dalam makna yang benar, tapi tidak seperti ini mengajak manusia. Kalau ini redaksi umum, bahaya. Nah. Di mana Allah mengatakan barang siapa yang berbuat maksiat kepada Allah, Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Di mana coba? Di mana? Atau sebaliknya, barang siapa yang beriman dan beramal soleh, Allah masukkan mereka neraka. Di mana? Di dalam Al-Quran? Ada atau tidak? Tidak ada. Maka berjalanlah di dalam mau'idhah kepada manusia sesuai dengan yang ada di dalam kitabullah, karena dia adalah sebaik-baik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.